Squid Game kembali hadir dengan musim ketiga yang jauh lebih brutal, penuh intrik, dan mengguncang moralitas. Bukan sekadar permainan bertahan hidup, tapi juga pertarungan batin antara pengorbanan, dendam, dan harapan di tengah dunia yang semakin tidak adil. Di musim ini, kita tidak hanya melihat orang dewasa saling mengkhianati demi uang. Kita juga disuguhkan dilema terbesar. Apakah nilai kemanusiaan masih ada di tengah permainan yang dibuat untuk menguji batas kemanusiaan itu sendiri? Siapkan mental kamu, karena kali ini, bukan cuma soal siapa yang selamat, tapi juga tentang apa yang tersisa, setelah semuanya hancur. Yuk, langsung kita bahas alur lengkap Squid Game Season 3, versi santai sinema. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di awal Squid Game Season 3 ini, kita langsung disambut dengan kekacauan. Pasukan staf Squid Game berhasil menghentikan pemberontakan kelompok Bravo yang dipimpin oleh Gi-hun. Tapi setelah itu, kita melihat sisi kemanusiaan tersembunyi. Seorang staf bernomor 11, ternyata menyelamatkan pemain bernama Kyung-suk secara diam-diam. Sebelum pingsan, Kyung-suk diberi pesan, tutup matamu kalau ingin selamat. Sementara itu, Gi-hun ditemukan masih hidup dalam sebuah peti jenazah. Namun rasa bersalah menyelimuti dirinya setelah tahu banyak anggota Bravo dieksekusi. Ia merasa diperlakukan tidak adil karena dibiarkan hidup, sementara rekan-rekannya mati. Saat semua pemain dikumpulkan kembali, diumumkan bahwa ada 35 peserta yang tewas. Tapi mengejutkannya, mayoritas pemain memilih melanjutkan permainan. Hadiah uang kini mencapai 660 juta won per orang, membuktikan bahwa nyawa manusia mulai tergantikan dengan nilai uang. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan review film terbaru dan Mimin menjadi semakin semangat. Oke, kita lanjut ke alur filmnya ya. Di sisi lain, Junho dan timnya terus mencari pulau rahasia Squid Game. Namun mereka tak tahu, Kapten Park yang memimpin mereka ternyata adalah orang dalam frontman. Park bahkan diperintahkan untuk membunuh mereka jika misi mereka terlalu dekat dengan markas Squid Game. Lalu, permainan berikutnya dimulai. Kali ini disebut petak umpet mematikan. Pemain dibagi dua, tim biru bersembunyi, tim merah memburu. Tim merah dibekali pisau dan harus membunuh untuk menang. Tapi menariknya, tim boleh bertukar peran dengan cara menukar rompi dan barang. Gi-hun, yang kini tergabung di tim merah, memburu Dae-ho, teman satu timnya dulu, yang ia anggap berkhianat saat pemberontakan berlangsung. Tapi saat berhasil menangkap target, Gi-hun sadar, ia salah orang. Pengejaran pun berlanjut. Di tengah permainan, beberapa karakter tampil kuat. Myung-gi dan Nam-gu, dua pemain tim merah, bekerja sama membunuh lawan demi memenuhi syarat kemenangan. Di sisi lain, Hunju, mantan pasukan khusus, berhasil melindungi rekan-rekannya, bahkan saat ia harus membunuh lawan demi keselamatan tim. Momen emosional datang saat Junhee, salah satu peserta, melahirkan bayi di tengah permainan, dibantu Hunju dan Gumja. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Hunju tewas dibunuh secara tiba-tiba oleh Myung-gi, pemain licik yang ternyata juga ayah dari bayi Junhee. Kekacauan makin menjadi saat para VIP asing yang menyamar sebagai staf terlihat menikmati pertumpahan darah ini sebagai hiburan. Mereka adalah orang-orang elit yang membayar mahal hanya untuk menyaksikan manusia saling membunuh. Gi-hun akhirnya berhasil menemukan dan membunuh Dae-ho setelah duel sengit. Tapi dari pertarungan itu, Gi-hun baru tahu Dae-ho bukan marinir seperti yang ia klaim. Ia hanya ingin perlindungan. Ini membuat Gi-hun makin hancur karena merasa pemberontakannya sia-sia. Sementara itu, Gumja terus melindungi Junhee dan bayinya, bahkan mencoba menghentikan permainan dengan cara membujuk pemain lain untuk berhenti. Tapi usahanya gagal. Mayoritas tetap memilih lanjut. Gumja akhirnya bunuh diri, dan meninggalkan permintaan terakhir kepada Gi-hun, lindungi Junhee dan bayinya. Di luar permainan, Junho mulai mencurigai Kapten Park. Temannya, Woo-sok, menyelidiki rumah Park dan menemukan bukti mengejutkan, kostum dan topeng staf Squid Game. Tapi penyelidikan itu terhenti saat polisi datang, dan Woo-sok terpaksa membunuh anjing penjaga. Kembali ke arena, pemain harus melewati jembatan tali berputar. Permainan ini tampak sederhana, tapi berbahaya.
Junhee yang terluka harus terpaksa membawa bayinya sendiri agar tetap selamat. Permainan lompat tali jadi ajang brutal. Pemain nomor 96 mulai mendorong orang demi menambah hadiah uang. Melihat itu, pemain lain ikut tega. Suasana makin mencekam. Junhee yang cedera tak bisa melompat, sedangkan Myunggi, ayah dari Junior, memilih menyeberang dan meninggalkannya. Di tengah kekacauan, Gi-hun diserang pemain 96 tapi berhasil melawan balik hingga sang pemain terjatuh. Gi-hun sempat ingin membantu Junhee, tapi Junhee menolak. Ia sadar, jika mereka mati berdua, tak ada yang bisa lindungi Junior. Akhirnya, Junhee melompat sendiri, bunuh diri demi sang anak. Setelah permainan usai, frontman mengejutkan semua orang. Junior resmi jadi pemain bernomor 222. Hadiah pun naik jadi 4,9 miliar won per orang. Banyak yang marah karena Junior dianggap belum layak, dan mencoba membunuhnya. Tapi staf segera turun tangan, melarang kekerasan antar pemain di luar permainan. Sementara itu, di luar pulau, Woo-seok membuka identitas Park sebagai staf Squid Game. Park panik dan mulai membunuh anggota tim Junho. Tapi sebelum ia berhasil, Junho menembaknya. Park tewas, tapi sempat mengaku ia hanya menjalankan perintah frontman, menjaga Junho tetap hidup. Kembali ke pulau, staf mengumumkan bahwa permainan berikutnya akan jadi yang terakhir. Para pemain harus memilih satu orang untuk dieliminasi dalam setiap tempat. Karena ada 3 tempat berbeda, maka mereka harus mengeliminasi 3 orang. Dan yang tersisa bisa pulang hidup-hidup dengan hadiah. Mayoritas setuju lanjut. Dan target yang dipilih untuk dieliminasi adalah Gi-hun, Junior, dan Min-soo. Myunggi menyetujui eliminasi anaknya sendiri, Junior, demi menjaga penyamarannya. Tapi kemudian ia berubah pikiran, ternyata Myunggi adalah ayah kandung Junior. Ia mulai bantu Gi-hun dan berbalik melawan tim Jongdae yang kejam. Tim Jongdae justru menjadikan anggota mereka sendiri sebagai tumbal. Terjadi kekacauan brutal, patah tulang, saling tikam. Gi-hun dan Myunggi akhirnya bertahan bersama Junior. Pemain terus berguguran sampai tersisa 3, Gi-hun, Myunggi, dan Junior. Saat menuju ronde terakhir, Myunggi berniat menyingkirkan Gi-hun dan menyisakan Junior. Gi-hun menolak menyerahkan bayi itu. Ia bahkan janji akan mengorbankan diri asal Myunggi lindungi Junior. Tapi Myunggi tak percaya. Gi-hun lalu mencuri kesempatan, naik ke menara ketiga, dan bertarung sengit dengan Myunggi. Dalam duel brutal itu, Myunggi jatuh dan tewas. Tapi karena tombol permainan belum ditekan, kematiannya tidak sah. Gi-hun harus mulai ronde terakhir sendirian. Kini pilihan Gi-hun jelas, membunuh Junior atau mengorbankan diri. Dan ia memilih jalan mulia, mengorbankan diri. Junior pun jadi pemenang tunggal Squid Game dengan hadiah 45,6 miliar won. Pulau meledak. Frontman kabur membawa Junior, tapi akhirnya dikejar Junho. Di luar, Nul, mantan staf, membakar arsip Squid Game, dan menemukan bahwa dia sebenarnya pembelot Korea Utara. Putrinya diduga masih hidup. 6 bulan kemudian, Junior tiba-tiba dikirim ke rumah Junho. Di sana ada kartu akses rekening berisi 45,6 miliar won. Sementara itu, anak Sebyok yang dulu hilang, akhirnya ditemukan dan kembali ke ibunya. Impian Sebyok pun tercapai. Cerita ditutup dengan Inho, sang frontman, mengunjungi anak Gi-hun di Los Angeles dan memberikan warisan terakhir Gi-hun. Dan, seorang wanita misterius muncul, diduga perekrut Squid Game baru di Amerika. Dan begitulah akhir dari Squid Game Season 3, sebuah musim yang penuh pengorbanan, pengkhianatan, dan nilai kemanusiaan yang diuji habis-habisan. Siapa yang menyangka bahwa di tengah permainan mematikan, justru seorang bayi, Junior, yang keluar sebagai pemenang? Gi-hun rela mengorbankan dirinya demi menjaga janji pada Junhee dan menyelamatkan masa depan sang anak. Sementara itu, wajah-wajah lama seperti frontman, Junho, hingga Nul kembali memperkaya cerita dengan sisi gelap dan konflik moral yang makin dalam. Tapi, apakah ini benar-benar akhir? Sejumlah misteri besar masih belum terjawab. Siapa sebenarnya perempuan misterius di akhir episode yang diduga sebagai perekrut Squid Game versi Amerika? Apa motif tersembunyi frontman melindungi Junior? Dan apakah Junior kelak akan tumbuh dan mencari tahu kebenaran tentang permainan yang telah merenggut nyawa ayah dan ibunya?
Kemungkinan besar, Season 4 akan membawa kita ke wilayah baru. Bisa jadi Squid Game Amerika, dengan permainan yang berbeda, sistem yang lebih kejam, dan rekrutan dari berbagai negara. Atau bahkan, Junior sendiri akan kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol harapan, atau ancaman. Yang jelas, Squid Game masih punya banyak ruang untuk berkembang. Dan selama uang, kekuasaan, dan moralitas terus bertarung, permainan ini belum benar-benar selesai. Terima kasih sudah menyimak review ini. Kalau kamu punya teori sendiri tentang Season 4 atau momen favorit dari Season 3, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, jangan mudah percaya siapapun, karena dalam Squid Game, teman pun bisa jadi lawan.